Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minas su'mi wal halakah. Artinya, ya Allah, aku meminta kekuatan dan keberkahan atau kebaikan, ya jadi sayangna, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan kerusakan. Kita berlindung dengan Allah, minta penjagaan yang kuat, karena tidak ada penjagaan yang kuat selain dari penjagaan Allah. Seperti apa aja harapnya bintik, tetap kekuatan Allah lah yang lebih kuat. Dan engkau niatkan raf'al hadas, yaitu menghilangkan daripada hadas, atau istibahatus shalah, mengerjakan sesuatu yang memulihkan salat, dan engkau kekalkan niatmu itu hingga membasuh muka. Artinya niatnya berkekalan, jangan lepas dari niatnya itu. Kalau pikirannya ke arah manakah, jangan, tetap mengekalkan. Karena tempat wajib niat itu pada ketika membasuh muka. Nah, itu niat wajib ketika membasuh muka. Pasang niatnya, karena disitulah wajibnya. Dan kekalkan tadi niatnya. Tetapi sunat diniatkan mengambil air wudhu pada permulaan membasuh tangannya. Nah, jadi disunatkan yaitu mengambil air wudhu pada permulaan membasuh tangan. Jadi tangannya dibasuh dahulu, itu dapat pahala sunat. Jadi banyak benar fadilah-fadilahnya dan banyak sunnah-sunnahnya. Nah, jadi jangan ditinggalkan. Dan demikian lagi sunat niat itu berkekalan hingga selesai dari mengambil air wudhu atau air mau salat. Nah, kemudian maka ambil ulihmu air 1 cibok dan masukkan ulihmu ke dalam hidungmu 3 kali. Nah, subhanallah, masya Allah. Nah, jadi berkumur-kumur engkau dengan 3 kali. Kalau pada puasa boleh dimasukkan sampai ke tenggorokan, dibunyi-bunyikan, dikumur-kumurkan. Kalau bulan Ramadan atau puasa cukup yaitu di gigi aja, jangan sampai ke dalam tenggorokan. Nah, takut kalau kita buat banyak ke dalam itu. Nah, jadi berkumur-kumur 3 kali dan baca olehmu ketika itu. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikri laka. Nah, artinya, ya Allah,
berikan pertolongan dalam membaca kitabmu dan banyak berzikir kepadamu. Artinya mudah-mudahan kita suka membaca Al-Quran. Maksud kitabmu itu adalah Al-Quran. Dan banyak kita berzikir. Jadi jangan berpandir yang kada kakaruan, kecuali yang membawa manfaat. Karena banyak berpandir itu banyak juga luputnya, banyak juga salahnya. Jadi lebih baik zikrullah kita. Nah, waktu kita bergumur-gumur itu yang dibaca. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Mudah-mudahan misalnya kita selalu berbanyak baca Al-Quran dan berzikir. Kemudian lagi, maka engkau ambil pula air 1 cibok, satibong kita, dan masukkan olehmu ke dalam hidungmu 3 kali, dan baca olehmu ketika itu. Jadi waktu memasukkan ke lubang hidung itu, kalau tidak bulan Ramadan atau tidak puasa, boleh sampai dihiupkah, boleh ibah dibuang. Nah, tapi kalau bulan Ramadan cukup di sini-sini saja. Jadi ada yang dibaca ketika memasukkan air ke dalam hidung. Allahumma arihni raihatal jannati wa anta radin anni. Jadi disuruh demikian karena fadilahnya itu banyak. Artinya, ya Allah, harumkanlah aku dengan wangi surga dan ridailah diriku radin anni, dan ridailah diriku. Mudah-mudahan barakah kita membaca doa ini, kita mencium daripada harumnya surga. Subhanallah, Masya Allah. Dan mudah-mudahan Allah ridha lawan kita, radin anni, dan ridailah diriku. Mbak Allah ridha, yang sudah tempatnya di mana? Di surga. Maka keluarkan olehmu air yang di dalam hidungmu dan cemar-cemar kotor yang di dalamnya, dan baca olehmu ketika itu. Maksud cemar-cemar itu adalah kotoran-kotoran, macam-macam kotoran-kotoran, karak hidung, itu diputar-putar jari jemari, masukkan ke dalam lubang hidung, kemudian masukkan air tersebut. Nah, masukkan jari, putar-putar, masukkan air, dan dikeluarkan air tersebut. Itu menghilangkan cemar-cemar yang ada di hidung. Subhanallah, Allahu Akbar.
Dan baca ulihmu ketika itu, Allahumma inni a'udzubika min raihatin nari wa min su'id dar. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bau busuk neraka dan dari kejahatan tempat tinggal neraka. Ya Allah, kami berlindung dengan dirinya dari bau busuknya neraka. Kada gampang-gampang mencium cacak mati haja abut di dalam rumah. Inggih. Apalagi bau busuk neraka. Umat mulai dari zaman Nabiullah Adam alaihi salam sampai umat akhir zaman, yang mana berada di dalam neraka di azab Allah, api yang begitu panasnya. Terbakar manusia yang berapa itu jumlahnya kita tidak mengetahui, begitu banyaknya. Hanya yang mengetahui adalah Allah, sifat alimnya Allah, sifat alimnya Allah. Kita mudah-mudahan terhindar dari bau busuknya neraka. Jadi sejilik-jilik tempat adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kemudian maka engkau ambil pada air 1 cibuk dan basuh ulihmu akan muka kamu 3 kali. Daripada permulaan dahimu hingga dagumu, dan antara kedua telingamu, dan sampaikan ulihmu air itu kepada tempat tahzib, yaitu tempat yang diadatkan oleh perempuan Arab mencukur akan dia, yaitu tempat diadatkan oleh perempuan Arab mencukur akan dia, yaitu daripada antara ujung telinga dan atas pertengahan dahi. Dan sampaikan ulihmu pula air itu kepada tempat tumbuh rambut yang 4, yaitu 2 kening dan misai, yaitu kumis, dan 2 bulu mata dan 2 tali dudung, yaitu yang berbetulan dengan telinga hingga ke jenggot. Dan wajib pula menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh bulu jenggot. Yang jarang dan tiada wajib menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh jenggot yang tebal. Jadi disunatakan amunnya jarang, amunnya tebal kada apa-apa. Dan baca ulihmu pada ketika membasuh muka itu. Di sini tahzib, yaitu kata dari tahzib adalah kacang buah. Itu namanya tahzib. Jadi kita perempuan seperti itu. Nah,
Jadi tarik dulu. Nah, seperti ini. Jadi kalau orang bahari pula hendak kawin pula ini dipotong tahzib cacantung ujar orang kita. Wayah ini tak ada lagi kecuali kita pribadi maulah tahzib tersebut cacantong tersebut. Jadi luar biasa orang bahari itu pula, masya Allah, subhanallah, malah hendak kawin dicacantungi, Allahu Akbar, walillahilham. Wah ini kakak-kakak udah tahu lagi nya dicacantong. Jadi harap benar orang bahari, subhanallah. Orang bahari banyak benar Pak Karamat. Subhanallah. Dan apabila hendak kawin berpacar lah, nah pacarnya pacar deun itu sunat. Nah memang disunatkan bagi orang nang nikah itu pakai pacar. Nah, masya Allah, subhanallah, luar biasa. Allahu Akbar. Kemudian lagi maka bacalah pada ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabayyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwad wajhi bidhulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Artinya, ya Allah, putihkanlah atau terangkanlah, bayyid wajhi, putihkan, terangkan, iya juga, beri cahaya, iya juga, binurika, nah terangkanlah wajah ulun dengan cahayamu, binurika, cahayamu, pada hari di mana wajah para aulia, wajah para aulia itu terang benderang, bercahaya. Mudah-mudahan juga wajah kita seperti para aulia Allah. Dan janganlah engkau hitamkan wajahmu dengan kegelapan pada hari di mana hitamnya wajah musuh-musuhmu yang mana engkau hitamkan. Meminta Allah mudah-mudahan Allah memberikan cahaya pada wajah kita, dijauhkan daripada wajah yang dihitamkan oleh Allah Ta'ala seperti wajah musuh-musuh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian lagi, dan sunnat menyelati jenggot yang tebal. Diselat-selati itu dimasukkan jari, masukkan jari ke jenggot yang tebal. Ini bagi laki-laki.
Tapi bagi perempuan tadi yaitu tahfidz, tahfidz itu tercantum tadi bagi perempuan. Nggih, tahfidz tercantum. Kalau lelakian jenggot itu jika tebal yaitu di selang-selati, dimasukkan jari kepada jenggot yang tebal. Tapi jarang orang kita Indonesia nih berjenggot jarang. Yang banyak itu jambang atau jenggot ini adalah orang Arab, Pakistan, Afghanistan. Nah, itu yang banyak. Dan sunnah melebihkan membasuh muka daripada hak batas. Wajibnya yaitu dinamakan ghurrah karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhaddilina min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratuhu fal yaf'al. Artinya bahwasanya umatku disuruh akan mereka itu pada hari kiamat, padahal keadaan mereka itu bercahaya-cahaya pada bekas air wudhu. Maka barang siapa kuasa daripada kamu bahwa melanjutkan ia akan ghurrahnya itu, maka hendaklah diperbuatnya. Yang wajibnya batas ketentuan wajib yang dibasahi akan daripada air wudhu itu. Adapun disunnatkan melebihi daripada batas wajib itu yang dinamakan ghurrah. Contoh, ini batas yang wajib. Batas wajib siku. Kemudian kita mengambil sunnah yaitu ghurrah yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebihkanlah dari batas wajib tersebut sampai bahu sini, boleh pergelangan di sini. Subhanallah, masya Allah. Wajib sini untuk mendapatkan sunnah lebihkan dari tempat yang wajib. Karena kenapa? Karena bekas air wudhu itu akan memberikan bekas nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan bercahaya. Kalau sebatas ini aja kita kan rasa sayang, jadi kita lebihkan. Nah, okay. Begini juga lebihkan. Okay. Wajib pas batas siku, sunat lebihkan. Jadi dapat wajib, dapat sunat. Okay. Allahu Akbar. Kalau kurang sampai sini aja basah, enggak kada sah. Tidak sah. Subhanallah. Allahu Akbar.
Jadi baik kaki, wajibnya kan sampai mata kaki pula. Jadi kita lebihkan sampai betis atau sampai kepala lutut. Itu yang disebut tadi ghurrah. Allahu Akbar. Dan kehinggaan ghurrah itu bahwasanya dibasuh akan setengah lehernya di hadapan kepalanya. Nah, itu kelebihannya juga. Maka basuhlah sampaikan ke leher. Nah, itu lelakian yang nyaman sayangnya. Kalau kita beginian, tapi kalau di rumah mungkin kita bisa. Kalau musafir agak susah kita, tinggi cerewet banget kita nih. Lepas kaos, ya Allah, perempuan, kaos kaki, kaos tangan, masya Allah, lapisan dalam, lapisan luar, ya Rasulullah, cerewet banget kita. Memang kalau kita mau bepergian, usahakanlah berwudu. Usahakan berwudu, jika tak batal, ya alhamdulillah, sampai di mana batas kemampuan yang tak batal. Kalau dia batal, apa boleh buat, ya alhamdulillah. Kamar mandi ataupun tempat wudu itu tinggal saja dia binian kalau boleh. Cuma kadang-kala banyak orang-orangnya kita pada saknya, ya Allah. Kalau ulun banyak dilepas kasihan lambat benar. Kasihan orang menunggu. Allahu Akbar. Nah, gitu. Ya Allah, ya Rasulullah. Kemudian lagi, dan sunat membasuh mukamu itu 3 kali. Kemudian maka basuh ulihmu kedua tanganmu serta kedua sikumu 3 kali hingga hampir kepada kedua bahumu. Nah, ya dilebihkan tadi, ya hampir kepada bahu. Kan wajib sampai situ, dilebihkan ghurrah, yaitu mencapai daripada bahu. Mengulang centahan tadi. Karena pakaian di dalam surga itu sampai kepada tempat air salat itu. Dan sunat didahulukan membasuh tangan yang kanan, kemudian maka tangan yang kiri, dan baca ulihmu ketika membasuh tangan kanan itu. Allahumma inni a'udzubika. Oh ya sayang. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Nah, maksudnya di sini bulan jelaskan, yaitu tadi sampai bahu sayang. Nah, apabila lebih daripada wajibnya dapat sunat juga, yaitu pakaian. Pakaian di dalam surga itu sampai di mana basah air wudhu itu, sampai disitulah pakaiannya. Maksud pakaian adalah perhiasan gelangnya. Jika wajibnya, kemudian gelang perhiasan dalam surga itu sampai sini. Kemudian dia melebihkan sunatnya sampai bahu. Jadi bila handap, perhiasan sampai bahu, nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi di dalam surga tuh luar biasa nikmatnya.
Kalau di dunia gelang sampai sini berlebihanan, nah kada bagus kelihatannya, apalagi sampai sini. Tetapi nanti di negeri akhirat itu keindahan yang sangat luar biasa. Jadi siapa yang hendak berhikmat di dunia, karena di akhirat mengambil aja lagi diserahkan Allah Ta'ala. Subhanallah, luar biasa. Itu hikmahnya daripada wudu. Nah, subhanallah. Dan diingat, lebihkan. Nyaman baharatan kena di akhirat. Gelang bebanyakan. Nah, subhanallah, perhiasan. Jadi bacalah waktu itu membasuh kedua tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Artinya, ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kananku, dan hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Menghisap mudah, nyaman boy. Jadi waktu wudu itu makruh bapandir. Jangan berpandir sambil menyapu tangan, muha, montong geremai. Nah, itu makruh hukumnya. Jadi makruh itu kadang mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa, namun jika ditinggalkan dapat pahala. Nah, jadi dengan itu yang kita baca, maka sucilah zahir batinnya. Kalau tidak diiringi dengan doa-doa tersebut dikala menyapu wajah, tangan, dan seterusnya, hanya di bahagian-bahagian itulah yang suci. Tapi jika tak diikuti dengan doa zikrullah dengan Allah, maka tak suci zahir batinnya. Jika diikuti dengan doa-doa tersebut, maka sucilah seluruh anggota tubuhnya dan sucilah batinnya. Jadi itu bedanya boy, antara orang nang berwudu itu tidak diikuti dengan doa. Jadi di mana batas dia wudu, disitulah sucinya, tidak menyeluruh ke tubuhnya. Tetapi jika diikuti dengan doa-doa tersebut, maka sucilah seluruh anggota tubuhnya, walaupun tak tersentuh dadanya, perutnya, pahanya, lututnya dengan air wudu itu, tetapi disucikan oleh Allah Ta'ala seluruh anggota tubuhnya dan batiniahnya. Itu bedanya tadi antara diikuti wudu dengan doa. Nah, kalau wudu dan doa, sucilah seluruh anggota tubuhnya dan batinnya. Jika tak diikuti dengan doa, maka di mana batas air itu, disitulah sucinya. Nah, maksudnya itu perbedaannya sayang. Jadi gimana kalau kada hafal? Nah, nanti insya Allah kalau ulun sempat itu ditulisakan kena. Nggih. Insya Allah, karena sibuk benar juga orangnya nih kada sempat menyalinakan, menulisakan. Nah,
supaya lebih khusyuknya itu kita. Apa makna dari air wudhu, wajah disapukan, maksudnya fadilahnya dengan cuci tangannya. Oh ada sayang. Okay. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita akan melaksanakan wajib dan sunnahnya insya Allah. Nah jadi pelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Insya Allah Senin yang akan datang kita sambung kembali. Amin ya rabbal alamin. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya Rasul.